Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mizanul Marhamah Zulwarman dengan NIM 4241210009. Saya dari kelas PSKM 24A. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pendidikan Pancasila yang berjudul Pancasila sebagai Sistem Filsafat. Arti filsafat itu sendiri, filsafat adalah upaya manusia untuk mencari kebenaran yang paling mendasar dengan menggunakan akal budi atau rasio. Secara umum, filsafat dapat diartikan sebagai ilmu atau kegiatan berpikir yang menyelidiki hakikat dasar dari segala sesuatu, termasuk realitas, pengetahuan, moralitas, dan keberadaan manusia secara kritis, logis, dan mendalam. Pentingnya Pancasila sebagai sistem filsafat agar dapat diberikan pertanggungjawaban rasional dan mendasar mengenai sila-sila dalam Pancasila sebagai prinsip-prinsip politik agar dapat dijabarkan lebih lanjut sehingga menjadi operasional dalam penyelenggaraan negara, agar dapat membuka dialog dengan berbagai perspektif baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan agar dapat menjadi kerangka evaluasi terhadap segala kegiatan yang bersangkut paut dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Sumber historis, sosiologis, politis Pancasila sebagai sistem filsafat. Sumber historis Pancasila berasal dari nilai-nilai budaya, adat istiadat, dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang telah ada sejak zaman Kerajaan Nusantara. Nilai religius, gotong royong, musyawarah, serta keadilan sosial yang telah lama dipraktikkan oleh masyarakat Indonesia. Para pendiri bangsa menggali nilai-nilai historis tersebut dan merumuskannya menjadi Pancasila pada sidang BPUPKI pada tahun 1945. Dengan demikian, Pancasila memiliki akar sejarah yang kuat dan menjadi kristalisasi pengalaman panjang bangsa Indonesia. Secara sosiologis, Pancasila lahir dari realitas sosial Indonesia yang sangat majemuk, beragam suku, agama, ras, dan budaya. Nilai-nilai dalam Pancasila mencerminkan kebutuhan hidup masyarakat untuk hidup rukun, saling menghargai, dan bekerja sama. Keberagaman sosial ini menuntut hadirnya suatu dasar negara yang dapat mempersatukan seluruh kelompok. Karena itu, Pancasila mencerminkan kondisi masyarakat Indonesia yang menjunjung kebersamaan, toleransi, dan gotong royong. Pancasila berasal dari proses perumusan dasar negara menjelang kemerdekaan tahun 1945. Dalam kerangka politik saat itu, Pancasila dirumuskan sebagai kompromi nasional yang menyatukan berbagai kepentingan dan pandangan politik nasionalis, religius, dan golongan-golongan lainnya. Pancasila dipilih sebagai dasar negara karena dianggap paling mampu mempersatukan bangsa dan memberi arah bagi penyelenggaraan negara. Secara politis, Pancasila menjadi dasar ideologis dan pedoman bagi sistem pemerintahan Indonesia. Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat menghadapi berbagai tantangan di era modern. Tantangan utama datang dari globalisasi yang membawa nilai-nilai individualisme, materialisme, dan konsumerisme yang dapat bertentangan dengan nilai gotong royong dan keadilan sosial. Selain itu, degradasi moral seperti korupsi, intoleransi, dan konflik sosial menunjukkan bahwa nilai Pancasila belum sepenuhnya diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tantangan lainnya adalah perkembangan teknologi dan media sosial yang sering memicu penyebaran hoaks, polarisasi, serta ujaran kebencian yang mengancam persatuan bangsa. Dari sisi politik, terdapat tantangan berupa penyalahgunaan ideologi demi kepentingan kelompok tertentu, serta secara keseluruhan tantangan ini menuntut penguatan pendidikan karakter, revitalisasi nilai-nilai Pancasila dan keteladanan moral dalam berbagai bidang kehidupan. Pancasila sebagai sistem filsafat mengalami dinamika berikut. Pada era Soekarno, Pancasila sebagai sistem filsafat dikenal dengan istilah filosofis Grand Start. Gagasan tersebut merupakan filosofi Soekarno. Pada era Soeharto, kedudukan Pancasila sebagai sistem filsafat berkembang ke arah yang lebih praktis. Lalu pada era reformasi, Pancasila sebagai sistem filsafat kurang terdengar resonansinya. Namun, Pancasila sebagai sistem filsafat bergema dalam wacana akademik. Kesatuan sila-sila sebagai sistem filsafat. Yang pertama ada filsafat Pancasila sebagai genetivus dan genetivus subjektif. Pancasila sebagai genetivus objektif
Artinya, nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofisnya berdasarkan sistem-sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang di Barat. Lalu, Pancasila sebagai genitivus subjektivus, artinya nilai-nilai Pancasila dipergunakan untuk mengkritisi berbagai aliran filsafat yang berkembang, baik untuk menemukan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila maupun untuk melihat nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Lalu yang kedua adalah landasan ontologis Pancasila. Istilah ontologis ini berasal dari kata Yunani onto yang berarti sesuatu yang sungguh-sungguh ada, kenyataan yang sesungguhnya, dan logos yang berarti teori atau ilmu. Pandangan ontologi dari Pancasila adalah Tuhan, manusia, satu rakyat, dan adil. Yang ketiga adalah landasan epistemologi Pancasila. Epistemologi berasal dari kata Yunani episteme dan logos. Episteme biasa diartikan sebagai pengetahuan atau kebenaran, dan logos diartikan pikiran atau teori. Epistemologi adalah cabang filsafat menyelidiki sejarah kritis, hakikat, landasan, batas-batas, dan patokan kesahihan pengetahuan. Lalu yang keempat adalah landasan aksiologis Pancasila. Landasan aksiologis Pancasila merujuk pada nilai-nilai dasar yang terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Diteken nilai dasar itu harus menjadi koma menghayati nilai instrumentalnya yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan berupa Undang-Undang Dasar. Ciri-ciri kefilsafatan. Yang pertama, sistem filsafat harus koheren. Artinya itu berhubungan satu sama lain secara rutin. Pancasila sebagai sistem filsafat bagian-bagiannya tidak saling bertentangan meskipun berbeda, bahkan saling melengkapi, dan tiap bagian mempunyai fungsi dan kedudukannya tersendiri. Yang kedua, ada sistem filsafat harus bersifat menyeluruh, yang artinya mencakup segala hal dan segala yang terdapat dalam kehidupan manusia. Pancasila sebagai sistem filsafat hidup bangsa merupakan suatu pola yang dapat mewadahi semua kehidupan dan dinamika masyarakat Indonesia. Yang ketiga, ada sistem filsafat harus bersifat mendasar, artinya suatu bentuk perenungan pendalam yang sampai ke inti mutlak persoalan sehingga menemukan aspek yang sangat fundamental. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.